Saya rasanya kok seperti sedang rapat akreditasi atau rapat standar aja. Ya dari komite mutu ada ya. Dari dekat ada. Baik, pagi Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lanjutkan untuk membahas tentang peran dan tanggung jawab dari sponsor dan investigator. Ya, jadi peneliti apa sih sebetulnya? Tadi di topik-topik sebelum ini saya yakin sudah ada penjelasan-penjelasan tentang peran dan tanggung jawab sponsor ataupun peneliti yang kaitannya dengan tadi ya pihak-pihak lain. Karena tadi di akhir dari materi Pak Itop mengingatkan kembali bahwa dalam satu penelitian yang dalam DCP ini konteksnya adalah clinical trial, tapi juga bisa diterapkan pada penelitian apapun juga, selalu ada pihak-pihak yang akan saling terkait dan mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Juga tujuan dari proses data monitoring. Baik, sponsor itu siapa ya? Sponsor adalah, boleh yang mungkin ya bagaimana? Sponsor adalah yang bayari. Wah penting nih, yang bayari. Wah, betul ya, nggak ada sponsornya yo, benar sponsornya ya, yang bayari. Mungkin ada pendapat lain? Sponsor itu adalah mendukung fasilitas, yang mendukung fasilitas, peralatan yang menyediakan fasilitas, peralatan untuk satu penelitian. Baik, yang membiayai, yang menyiapkan fasilitas, peralatan. Barangkali ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya. Siapa itu sponsor? Oh ya, dia yang memiliki kepentingan terhadap produk apa yang akan diteliti. Terima kasih. Jadi kita lihat ya. Nah, ini. Menurut GCP, ICH GCP, sponsor itu bisa seseorang ya. Seseorang tadi kan pertanyaannya Dr. Sadi juga gitu. Ya, kalau penelitian individual kecil-kecilan begitu ya. Levelnya level residen atau level staff. Ya, sponsornya siapa? Jadi sponsor itu bisa seseorang ya, individual, company, ya tadi ya, perusahaan atau institusi ya, lembaga pemerintah, lembaga non profit ya, atau organisasi ya. Nih, yang bertanggung jawab untuk ternyata ini ya. Nah, menginisiasi ya tadi kalau dia yang memiliki dana ya dia pengennya nanti harus begini, dia yang punya ide, yang menginisiasi, mengelola ya. Nah ternyata kaitannya dengan pembiayaan tadi ini Prof ya, and or. Jadi sponsor itu boleh punya gagasan, ide-ide, saya ingin sekali meneliti ini. Tapi kita nggak akan mampu, kita nggak punya duit ya. Boleh ya, karena and or ya. Jadi dia bisa sampai membiayai atau hanya pada dua peran ini, inisiasi manajemen, tapi yang membiayai pihak lain itu bisa ya. Dari satu clinical trial. Ya, boleh. Kasusnya pada residen tadi, apakah ini termasuk konflik of interest ya antara peneliti dengan yang membiayai ya dia sendiri gitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya pada penelitian besar pun juga selalu ada pertanyaan, kalau gitu dia punya konflik of interest dong. Misalnya Sanofi mau penelitian vaksin dengue, kan sponsornya Sanofi ya. Betul. Nah, justru itu di dalam ICH GCP kan ada prinsip-prinsip bahwa sekalipun dia yang meneliti, misalnya kalau skopnya kecil mungkin agak lebih
ini ya konflik of interest karena biayanya tidak terlampau besar, tapi kan selalu ada pihak-pihak yang akan mereview, misalnya proposalnya direview etik atau tidak. Ini kok dia menganukan sendiri, meneliti sendiri, tapi dia juga yang kemudian misalnya mengevaluasi, itu pasti ada nanti pihak-pihak lain yang akan melihat apakah prinsip-prinsip ICA DCP diterapkan, meskipun skala penelitian itu kecil. Tetap akan dilihat itu, apakah keselamatan responden itu terjaga, manfaat, kemudian etik itu ada di situ. Jadi tetap saja bisa, dalam hal ini bisa. Nah, secara keseluruhan, jadi memang sponsor tadi adalah yang memiliki satu penelitian uji klinis ya, karena memang GCP itu awalnya dimulai dari penelitian uji klinis yang kemudian diterapkan pada penelitian-penelitian yang lain, karena prinsip-prinsip tentang tadi ya keselamatan dan kesejahteraan responden atau human yang itu diperhatikan sekali ya. Nah, singkatnya adalah sponsor itu memang yang tadi yang memiliki trial tersebut. Nah, nanti kita lihat bagaimana interaksi antara sponsor dan peneliti. Jadi memang dia yang memiliki penelitian ini ya. Nah, jadi siapa yang bisa menjadi sponsor? Tadi itu ininya ya, definisi tentang sponsor. Apakah semua orang boleh? Apakah residen boleh? Ya, kira-kira yang bisa jadi sponsor siapa ya? Ya, pabrik obat. Nah, apalagi kira-kira selain pabrik obat? Siapa? Ya, siapa saja bisa selama tadi prinsip-prinsip tentang dia yang menginisiasi, mengelola, mungkin dia juga yang membiayai atau mungkin pihak lain ya yang sesuai dengan kriteria sponsor. Ini saya coba ya. Contoh dari sponsor. Yang jelas pabrik obat itu yang paling banyak ya selama ini clinical trial itu sponsornya adalah pabrik obat. Ya. Kemudian ini organisasi atau institut riset ya itu bisa menjadi sponsor. Universitas ya, UGM ya, UGM ingin melakukan penelitian tentang sesuatu misalnya uji klinis tentang produk-produk herbal, UGM menjadi sponsor sangat mungkin ya. International organization banyak sekali contohnya. Saya percaya sebagian dari Bapak Ibu di sini juga mungkin sudah sering terlibat dalam suatu penelitian yang memang sponsornya adalah organisasi internasional atau lembaga internasional, misalnya entah itu WHO, ya mungkin UNICEF dan sebagainya, atau funding agencies. Ini juga yang sekarang banyak ya, ada banyak funding agencies yang memang mereka memiliki dana-dana untuk mensponsori satu penelitian ya. Mungkin yang paling kita kenal kalau di level internasional adalah Bill Gates and Melinda ya, misalnya seperti itu. Di Indonesia juga sudah mulai banyak sekarang sponsor yang berasal dari organisasi atau yayasan yang memang menginisiasi suatu penelitian. Nah, kalau tadi sponsor sudah, sekarang peneliti ya. Jadi tadi kan Dr. Rusadi juga bertanya, gimana itu kalau dia yang jadi sponsor tapi juga dia yang meneliti ya. Kira-kira peneliti adalah, kalau sponsor orang yang menginisiasi, mengelola, dia pemiliknya. Kalau gitu peneliti siapa? Pelaksana. Itu gimana kira-kira?
Baik, ya kita lihat. Nah, betul. Peneliti adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari suatu clinical trial pada suatu site, ya. Jadi ada suatu tempat atau site. Nanti kita lihat ya, seperti apa. Ini definisi menurut ICH-GCP. Jadi memang betul peneliti itu memang dia yang melaksanakan ya. Tapi owner atau pemilik penelitian adalah sponsor. Nah, dalam konteks uji klinis atau clinical trial, dan kalau kita mau melihat skala dari besar kecilnya suatu penelitian, ada beberapa istilah tentang investigator ini atau peneliti. Ya, istilah tentang coordinating investigator, ya. Kemudian principal investigator dan sub ya investigator. Ya. Sesuai dengan namanya, yang dimaksud dengan coordinating investigator adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan beberapa orang investigator ya pada beberapa center atau beberapa site ya. Kalau ini adalah suatu multi center study ya. Misalnya yang sudah berlangsung misalnya di Jogja adalah rotavirus study ya. Itu senternya yang terlibat beberapa ya, tidak hanya di Jogja. Kemudian site-nya yang diikutsertakan juga jumlahnya beberapa. Maka ada coordinating investigator. Kemudian ada istilah PI yang sering-sering ya kalau kita mau mengajukan suatu penelitian, proposal, maka ada sebutan PI. Ini adalah orang yang bertanggung jawab sebagai pemimpin ya dari satu trial pada satu site ya, satu site ya, saja. Karena kalau ini suatu multi center maka di atas PI itu ada coordinating investigator. Kemudian ada juga istilah sub investigator ya. Ini yang dia bertugas untuk melakukan beberapa prosedur ya pada site tertentu ya, dan dia itu memang diminta ya untuk ada sub investigator karena menjadi orang yang akan disupervisi oleh PI ya. Nanti kita lihat seperti apa model-model dan bagaimana seseorang disebut sebagai coordinating PI dan sub investigator. Nah, sub investigator ini bisa seorang residence atau misalnya fellows ya, yang nanti akan disupervisi oleh PI-nya. Nah, ini skenario yang pertama. Di satu rumah sakit ya, dilaksanakan satu penelitian melibatkan beberapa departemen. Ada departemen pediatri, interna, ini juga penelitiannya mengikut sertakan instalasi laboratorium, juga radiologi, mungkin yang lain ya. Kita lihat. Nah, karena penelitian ini dilaksanakan di satu site saja, satu rumah sakit, maka di sini adalah principal investigator. Dia adalah sebagai PI. Kalau di pediatrik misalnya PI ini menganggap perlu ada seseorang yang akan menjadi kontak person yang mengkoordinir di departemen pediatri. Saya juga butuh orang yang menjadi kontak saya, yang memastikan bahwa semua prosedur terlaksana dengan baik. Nah, itu orang-orang yang di departemen ini disebut sebagai sub investigator. Ya. Karena dia disupervisi, ya, dikoordinir oleh principal investigator. Nah, bisa jadi penelitian itu masih di rumah sakit yang sama seperti tadi ya. Nah, ternyata ini penelitiannya cukup besar ya. Kita harus memiliki sub investigator yang posisinya itu tidak di departemen-departemen, tetapi dia langsung di bawah PI ya. Nah, ini sub investigator bisa posisinya ada di sini, kemudian
menempatkan beberapa orang yang akan membantu di setiap departemen yang terlibat. Ya, jadi macam-macam cara pengelolaan ya. Apakah sub investigator itu ditempatkan di departemen atau dia langsung di bawah PI mengkoordinir semua, tapi di setiap departemen juga dia memiliki kontak-kontak person ya. Nah, ini skenario yang lain pada multi center study yang besar melibatkan beberapa negara ya, misalnya ini ada negara A, negara yang kedua, negara yang ketiga. Di negara yang satu ini di situ ada 3 site, misalnya saya mengambil contoh misalnya pada saat clinical trial vaksin dengue ya. Nah, di Indonesia ada 3 site, Jakarta, Bandung, dan Bali. Ya, kemudian ini di Vietnam dia memiliki 2 site. Kemudian di Thailand dia memiliki 3 site. Ini adalah contoh di mana penelitian bersifat multi-center melibatkan banyak negara dengan banyak site. Nah, kita lihat ini ada di negara yang pertama ada PI, negara kedua juga ada PI, negara ketiga ada PI, kemudian di setiap site itu disebut sebagai sub investigator. Ya, seperti ini. Nah, atau bisa jadi nanti istilahnya untuk di negara yang satu ini bukan PI tetapi coordinating investigator. PI tempatnya ada di setiap kota ini, misalnya di Jakarta, di Bandung ada PI, di Bali ada PI ya. Seperti itu juga bisa. Jadi itu tergantung dari sejauh mana sponsor itu melihat kebutuhan dan tanggung jawab dari seorang investigator. Oh, ini harus ada coordinating. Oh, ini cukup di sini PI ya. Bawahnya adalah sub investigator. Kira-kira seperti itu. Nah, pada skenario yang seperti ini, coordinating investigator itu ya hanya memiliki peran pada administratif dan memfasilitasi berlangsungnya trial di negara itu. Ya. Kalau kita lihat seperti ini agak berbeda dengan yang tadi ya. Ya. Jadi di sini ada coordinating investigator, misalnya ada PI. Kalau di sini ya, dia yang coordinating investigator di sini bertanggung jawab pada negara di mana dia membawai beberapa PI saja. Nah, kemudian tadi kita sudah bicara soal sponsor, kemudian investigator. Kalau begitu kita pengen tahu juga sebetulnya seorang investigator yang baik itu seperti apa karakteristiknya. Nah, kira-kira harus seperti apa untuk seorang investigator yang baik? Boleh? Ya? Wah ya, lulus dari kursus GCP ya. Wah, baik, apalagi? Terima kasih salah satunya ya, lulus GCP ya. Karena itu apalagi? Ya? Jujur. Wah, betul. Ya? Oh, dia harus orang yang detail ya, karakteristiknya ya. Ya? Teliti, ya. Kalau umur harus umur yang apa? Enggak ya, enggak perlu ya. Umur perlu yang tua enggak? Kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah seorang investigator harus memiliki scientific capacity, harus memiliki kapasitas keilmuan, ya. Mau meneliti tentang penyakit jantung koroner kok penelitinya seorang bedah plastik ya. Wah, itu diragukan ya, scientific capacity piye iki ya. Judulnya penyakit jantung koroner kok ininya kok bedah plastik ya. Artinya kapasitas di sini diartikan adalah setidaknya dia memiliki background, pernah mendapatkan pelatihan, tidak harus seorang profesor kardiologi loh ya. Ya, memiliki pendidikan, ya, training dan experience untuk melakukan satu penelitian di bidang itu.
ya. Kemudian, nah ini tadi ya, orangnya harus ini, dia harus taat terhadap protokol dan standar ya. Ini penelitian ya, penelitian tuh ada protokolnya, memiliki standar. Seorang investigator harus taat terhadap protokol ya, karena Pak Itop sudah menjelaskan ya, ada yang namanya protokol violation ya, seperti itu. Nah, jadi harus yang tadi ya, taat terhadap protokol. Kemudian harus memiliki sumber daya, has resources, jadi sumber daya. Nah, ini yang seringkali menjadi tantangan atau challenge pada penelitian-penelitian ya. Sebetulnya kalau mau penelitian itu ahlinya itu, wah, idealnya PI-nya itu loh, investigatornya. Tapi apakah beliau itu masih memiliki cukup waktu? Karena kalau kita lihat bagaimana menjalankan suatu clinical trial, begitu banyak hal yang harus dilakukan, dipersiapkan. Nah, punya waktu enggak ya? Masih punya waktu enggak ini untuk menjadi peneliti? Ya, kemudian juga, nah nanti yang membantu siapa? Ya, karena enggak mungkin bekerja sendirian untuk melaksanakan suatu penelitian. Ya. Jadi sementara itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu sudah dibagi menjadi 4 kelompok, saya rasa ya. Kelompoknya apa? A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4? Oh gitu? Oh ya, baik. Nah, kita mulai ya, 4 kelompok, mulai dari sini ya. Nah, Pak Aditya berarti 1, 2, 3, Pak Nardi ada? Oh, ya baik. Ya 1, 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Pak Kardi? Pak Kardi apa? Ada toh tapi? Berarti penjelasan tadi berapa? 3, Pak Kardi 4, berarti 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Pak Rusadi 4, Prof Budi 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya, baik. Jadi kelompok 1 dan 3 itu nanti bekerja dalam kelompoknya masing-masing, tetapi tugasnya adalah mendiskusikan tentang peran dan tanggung jawab sponsor 1 dan 3. Kelompok 2 dan 4 mendiskusikan tentang peran dan tanggung jawab investigator. Ya, kira-kira ini jam berapa sekarang jam? Ya, cepat kok. Nah, kan kemarin sudah dibahas di topik-topik yang lain. Monggo nanti silahkan di dalam kelompoknya menggunakan flip chart untuk mendiskusikan kira-kira peran dan tanggung jawab sponsor dan investigator apa saja sebelum, selama, dan setelah berlangsungnya penelitian ya, karena setiap tahapan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari tugas dan peran sponsor ataupun investigator. Monggo saya persilahkan ke kelompok masing-masing. Nanti kita kira-kira 20 menit cukup ya? Cukup ya, nanti kalau kurang ya kita tambah sama teman sendiri gak apa-apa. Nih. 1 dan 3 sponsor, 2 dan 4 investigator. Nanti di akhir dari diskusi silahkan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan dibagi aja. Masuk itu konsep ya, termasuk source
Udah siapa? Perizinannya gimana? Untuk regulations ke authorities, ke badan-badan penelitian. Menarik ya. Itu tanggung jawab sponsor sampai sejauh mana? Misalnya, saya termasuk mestinya membayari kalau dia mondok. Ya, Berarti ini Sponsor ya. Silakan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, volunteer ya. Nanti ketika kelompok satu ya, kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya tentang peran dan tanggung jawab sponsor, mohon nanti grup 3 mengomentari atau mungkin oh itu kayaknya harusnya begini dan begitu, silahkan. Demikian juga kelompok investigator 2 dan 4 kalau menganggap loh itu tanggung jawabnya investigator bukan sponsor, silahkan nanti bisa memberikan tanggapan ya seperti itu ya. Kalau setuju ya oke setuju ya. Tapi kita bersama-sama akan melihat sebetulnya di mana peran yang saling apa ya, mungkin ada yang overlapping, ini juga merupakan peran di sana juga, tapi mana yang betul-betul ini adalah tanggung jawab sponsor ya, dan ini adalah tanggung jawab investigator. Itu ada yang batasnya sangat tegas, tetapi ada juga yang keduanya itu memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal tertentu. Nah nanti kita lihat ya, monggo siapa mau menjadi volunteer untuk menyampaikan hasil diskusi? Grup 1 atau grup 3? Yang lain nanti mendengarkan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya coba menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 1 mengenai peran dan tanggung jawab sponsor, di mana tadi sudah disampaikan mungkin ada batasan-batasan yang tipis antara sponsor dan investigator, dan mengenai peran dan tanggung jawab, hak dan kewajiban juga kelihatannya perbedaannya tipis, sehingga kami langsung secara umum peran dan tanggung jawab. Jadi tidak kita pisah misalnya perannya spesifik apa, tanggung jawab apa, atau kemudian kita juga tidak breakdown menjadi pre, durante dan post penelitian, tapi memang ini adalah secara umum peran dan tanggung jawab dari sponsor. Yang pertama adalah sesuai materi tadi, dia menginisiasi suatu proyek penelitian, kemudian pada saat dia misalnya sponsor itu mempunyai suatu ide, maka dia akan mencoba untuk menawarkan ke investigator atau mungkin mencari dengan beberapa metode, misalnya menawarkan ke beberapa investigator, atau mungkin dia sudah punya incaran investigator yang menurut sponsor itu baik, maka akan ditawarkan ke investigator yang bersangkutan. Kemudian menentukan site penelitian, kontrak dan desain, itu merupakan peran dan tanggung jawab dari sponsor, di mana nanti site penelitian ini di saat suatu sponsor ingin mencari hasil atau pengaruh obat di suatu negara tertentu atau daerah tertentu, juga kontrak ke investigator. Nanti kontrak ini di dalamnya bisa juga berisi tentang misalnya ada suatu produk yang diuji dan ternyata masih ada sisa, nah itu apa yang akan dilakukan juga bisa dimasukkan dalam kontrak. Begitu juga dengan desain, mungkin secara garis besar ide dari sponsor, walaupun nanti akan bisa didiskusikan dengan investigator. Kemudian monitoring dan evaluasi penelitian, di mana tanggung jawab peran dan tanggung jawab sponsor ini juga menerima monitoring, evaluasi, sehingga bisa mengetahui sejauh mana penelitian ini berlangsung. Menyediakan, mohon maaf kalau agak lompat-lompat tadi, mau dibenerin angka-angkanya, nomor-nomornya, tapi akhirnya ya ini masih secara umum. Menyediakan dana dan sarana penelitian, funding, terkait funding, kemudian
Nah, dari hasil monitoring dan evaluasi ini kemudian si sponsor berhak untuk membuat suatu keputusan mengenai keberlangsungan penelitian. Apakah misalnya harus dihentikan atau dihentikan sementara atau dilanjutkan, salah satu dari peran dan tanggung jawab sponsor. Membentuk DSMB, apa tadi DSMB? Data Safety Monitoring Board. Nah, itu sebagai board atau tim yang mengolah, menganalisa, memonitor, evaluasi dari suatu penelitian. Kemudian menerima dan menganalisis laporan kejadian selama penelitian. Ya, laporan-laporan kejadian itu semuanya ya, yang tadi adverse event, susar dan lain sebagainya tadi, itu berhak sponsor berhak menerima itu, kemudian menerima informasi ethical approval dari komite etik, artinya pada saat penelitian ini sudah disampaikan investigator, kemudian mulai proses-proses perizinan, sponsor berhak atau punya peran untuk meminta laporan sejauh mana proses ethical approval itu sudah dijalankan. Walaupun dari materi kemarin di mana sponsor tidak langsung berhubungan dengan tim board dari ethical komite etik, tapi lewat investigator. Menerima TMF trial master file yang kemarin sudah dijelaskan, kecuali data identitas subjek. Trial master file semuanya diberikan kepada sponsor. Kemudian bertanggung jawab terhadap untoward medical occurrence yang tadi pagi sudah kita terima materi bersama-sama. Jadi sejauh mana untoward medical occurrence itu timbul, kemudian itu menjadi tanggung jawab dari sponsor. Yang ke-12, menerima hasil akhir penelitian. Ini yang paling penting. Jadi bagaimana penelitian itu berlangsung, kemudian hasilnya apa, itu yang harus disampaikan kepada sponsor. Mungkin ada yang ditambahkan? Catatan kaki? Oh, monggo ditambahkan boleh. Tadi catatan kakinya. Oh, pihak sponsor dalam hal ini sebagai penyedia funding dapat mendelegasikan tanggung jawabnya kepada pihak lain, misalnya institusi atau foundation. Misalnya ini WHO, itu saya sponsor nih, punya pabrik, saya menyediakan dananya, serahkan ke WHO, WHO yang akan mengelola dan bertanggung jawab untuk penelitian. Ada lagi? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 3, tanggung jawab sponsor, kira-kira dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, mungkin ada hal-hal yang belum jelas atau belum disebutkan, padahal itu merupakan tanggung jawab atau peran dari sponsor. Monggo, kelompok 3. Ya. Tadi karena tidak menyebutkan mana yang itu sebelum, mana yang selama, dan mana yang setelah, coba kita lihat. Kira-kira yang tadi saya tertarik yang nomor 5, menyediakan dana dan sarana prasarana, itu sebelum atau selama? Pertanyaan untuk kelompok 1 dulu yang menulis itu, karena tadi kan tidak secara jelas menyebutkan ini di mana, ini di tahap yang mana, sebelum, selama atau setelah. Menyediakan dana dan sarana prasarana itu sebelum atau selama? Jangan sampai setelah ya, wis melakukan konuntannya ranono duwe gege. Sebelum atau selama? Sebelum dan selama. Sebelum, harusnya sebelum penelitian itu sudah ya, sudah harus jelas kan, nggak mungkin di tengah-tengah penelitian kemudian golek-golek dana lagi ya. Itu sebelum, selama, sebelum ya. Kemudian kelompok 3 silahkan. Oh, iya, makanya menambahkan atau mana yang kira-kira di situ
belum ada, di sini ada, padahal ini adalah peran dari membentuk DSMB, sudah ada ya. Nah, ini ya tadi istilahnya adalah memastikan MOU antara sponsor dan investigator. Di situ di mana ya? Menentukan site penelitian, kontrak, desain. Oke, ya, baik. Kemudian publikasi di sebelah mana? Yang setelah mana? Ya. Ini sebelum. Yang setelah, ya. Publikasi hasil penelitian. Publikasi hasil penelitian itu menjadi tanggung jawab siapa? Sponsor ya, Dok, betul. Ya. Kalau tanggung jawab secara konten tentu saja pada investigator. Tetapi tanggung jawab misalnya aja funding, karena mungkin membutuhkan menjadi tidak sedikit, mestinya itu sudah dibicarakan di depan siapa yang biayai. Yang krusial di sini adalah kalau ada kepentingan dari sponsor untuk hanya mengambil sisi hasil yang itu menguntungkan sponsor untuk propagandanya, maka ini harus kita bicarakan dengan baik. Pada pemikiran saya kalau terjadi serupa itu, kewenangan untuk publikasi adalah haknya atau tanggung jawabnya investigator, bukan sponsor terkait kontennya. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 1 setuju bahwa tanggung jawab untuk menghasilkan suatu publikasi adalah pada sponsor. Yang keras biar nanti sama juga ini ada itu, ada bunyi-bunyian itu, nanti kita lihat. Oh, ya. Ya kalau menurut saya misalnya sponsor, contoh ya, misalnya contoh ada obat baru di mana sponsor itu punya inisiasi, kemudian manajemen, dan dia kan berharap bahwa obat baru itu bisa dipakai untuk dia. Jadi dia berhak untuk mempublikasi dari hasil yang gampangnya diminta tolongan oleh investigator gitu. Kalau saya sih sponsor berhak. Terima kasih. Ya, ada. Kalau publikasinya itu investigator, cuman yang memakai hasil publikasinya itu sponsor. Sponsor hanya sebagai inisiator dan provokator supaya investigator itu sama. Provokator kayaknya belum ada di dalam definisi GCP ya, provokator. Ya, kita lihat kembali tentang definisi sponsor. Sponsor dalam tanda petik kata singkatnya adalah the owner, pemilik. Jadi masalah publikasi juga menjadi tanggung jawabnya sponsor ya. Bahwa di dalamnya tadi yang disampaikan oleh Pak Pujo harus ada, itu harus tertuang di dalam proposal atau protokol, termasuk masalah authorship ya, kepemilikan tentang publikasi itu, siapa yang berhak menjadi first author, menjadi co-author ya, nama-nama siapa dan berapa publikasi yang diharapkan ya. Bayangkan kalau ini suatu multi center study yang melibatkan mungkin 3-4 negara ya, mungkin investigator di negara A ingin membuat publikasi tulisan tentang sisi ininya, yang lain sisi yang lainnya. Nah itu harus dibicarakan di awal-awal sekali dan tertuang di dalam protokol atau proposal ya tentang authorship tadi. Dan ini menjadi tanggung jawab sponsor, karena kan dia nggak mau sudah susah-susah menjalankan penelitian, membiayai kok tidak ada publikasi, karena publikasi adalah salah satu cara agar bisa dilihat apakah memang kita bisa mendapatkan sesuatu dari suatu uji klinik ya. Karena saya lihat di sini tadi di kelompok investigator sepertinya ada mana ya tadi ya?
membuat publikasi penelitian. Jadi memang baik investigator maupun sponsor itu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap dibuatnya publikasi. Tetapi ini utamanya adalah tanggung jawab sponsor. Jelas sponsor tidak akan menulis sendiri karena penelitian itu kan dilakukan oleh investigator. Jadi investigator yang membuat tulisannya, tetapi semua nanti harus disetujui ya, berdasarkan data-data dan semua terlibat, investigator dan sponsor terlibat di dalam, karena data miliknya siapa? Miliknya sponsor ya. Data miliknya sponsor ya, jadi data-data itu juga miliknya sponsor. Tetapi bahwa bagaimana mengkomunikasikan hasil penelitian dalam suatu publikasi ilmiah itu ditulis oleh investigator, tetapi nanti sponsor juga akan terlibat dalam proses itu karena semua data yang ada tanggung jawabnya sponsor ya. Baik. Sekarang kita ke kelompok investigator, kita melihat ya, mau kelompok 4 atau kelompok 2 yang presentasi? Loh, gimana ini? Jadi kami bagi 3, sebelum trial, selama trial, dan setelah trial. Untuk sebelum trial, sebagai investigator yang pertama adalah mengembangkan protokol itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengembangkan esensial dokumen termasuk DC Informed Consent, kemudian case report form, SOP dan lain-lain termasuk menjalankan piloting. Yang ketiga adalah mengembangkan tim, menyiapkan CV dan rekrutmen serta training tim dalam trial itu. Kemudian yang keempat adalah komunikasi dengan sponsor untuk pembiayaan dan komite etik untuk approval. Yang kelima adalah mengembangkan quality assurance. Kemudian selama trial kami akan melakukan rekrutmen subjek penelitian dengan mempertimbangkan proteksi subjek untuk hak, safety dan well-being atau kesejahteraan dengan menggunakan informed consent yang standar sesuai dengan GCP dan deklarasi Helsinki. Kemudian yang kedua adalah menjalankan protokol dan manajemen data serta produk dengan tepat. Yang ketiga melakukan manajemen dokumen. Kemudian yang keempat melakukan manajemen risk dan quality control dengan correction action dan preventive action, serta kita siap menerima kunjungan inspeksi dari pihak eksternal maupun dari regulatory authority. Kemudian yang keempat adalah melaporkan dan mendokumentasikan dan melaporkan adanya adverse event, kemudian serious adverse event dan SUSAR. Yang seterusnya adalah adjustment atau perubahan apabila terdapat perubahan terhadap protokol, SOP atau dokumen esensial dengan melaporkan ke komite etik dan sponsor apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan protokol. Kemudian kita akan lakukan re-informed consent apabila terjadi perubahan atau adjustment. Kemudian yang terakhir adalah setelah penelitian akan mengolah data, kemudian pengarsipan, memberikan laporan ke sponsor dengan TMF dan komite etik. Tadi sepakati bahwa publikasi ini adalah dari pihak sponsor ya dok, sebagai owner dari trial ini. Tapi kenapa? Sesuai dengan kesepakatan di awal. Terima kasih. Secara garis besar apa yang sudah diutarakan oleh kelompok 4 itu sudah hampir sama semuanya. Tapi mungkin ada tambahan untuk masalah rekrutmen staff dan pelatihan itu kami masukkan ke dalam tanggung jawab investigator sebelum penelitian. Untuk yang selama penelitian secara garis besar sama. Ya, saya mohon komentarnya kelompok sponsor karena kedua kelompok investigator ini menyebutkan bahwa sebelum penelitian mengembangkan proposal, mengembangkan protokol itu adalah tanggung jawab investigator. Sebetulnya tanggung jawabnya sponsor apa investigator? Ya, kan kedua kelompok tadi sebelum penelitian sama-sama menyebutkan bahwa
peran atau tanggung jawab investigator diantaranya adalah membuat proposal penelitian, merencanakan protokol. Di kelompok 4 juga seperti itu, mengembangkan protokol, mengembangkan essential dokumen. Pertanyaan saya untuk kelompok sponsor, ini tanggung jawabnya sponsor apa investigator? Mengembangkan protokol, proposal. Menurut saya sponsor karena owns the trial. Jadi investigator terima saja gitu atau gimana? Investigator bertanggung jawab kepada sponsor untuk bukan investigator yang itu usulkan sponsor setuju enggak gitu. Kalau jadi pengembangannya itu oleh sponsor. Oke, terima kasih. Kelompok 3 bagaimana? Mengembangkan protokol, mengembangkan tadi ya proposal itu tanggung jawabnya sponsor apa investigator? Saya kira kedua-duanya untuk hasil yang lebih baik. Loh, alasannya sederhana, saya punya suatu ilustrasi. Karena saya punya perusahaan, maka saya berharap produk saya yang baru ini dikenal dengan baik. Maka beberapa hasil penelitian itu saya cupliki saja yang mendukung klaim saya bahwa produk saya itu baik. Padahal secara keseluruhan tidak ada bedanya dengan produk yang sudah ada, bahkan lebih buruk. Artinya konflik kepentingan bicara di situ. Oleh karena itu, sebagai seorang investigator yang integritasnya baik, maka dia akan mempunyai nilai tawar tuh. Karena saya seorang investigator, seorang ilmuwan, atas nama kejujuran akademik saya pakai batas ini. Di luar itu saya tidak mau. Kalau sponsor mau jalan, kalau nggak mau ya cari peneliti yang lain. Tetapi menjadi dia miskin mungkin ya. Yang kedua, saya pikirkan juga dalam nanti publikasi, jangan pernah lupa walaupun ini kesannya remeh, ialah klaim bahwa kalau saya melakukan penelitian ini siapa yang mensponsori, sehingga para pembaca yang lain akan memberikan suatu tafsir kira-kira ada konflik interest atau tidak. Beberapa jurnal yang reputasi akan meminta itu, penelitian atas nama siapa. Tak kalah pentingnya juga peneliti juga harus menyebutkan alamatnya, sekiranya nanti ada pembaca yang ingin kontak langsung atau bahkan mungkin akan meminta data untuk komparasi dengan penelitian yang dilakukannya. Karena ini kaidah ilmiah, maka ya siapapun boleh selama memang itu menjadi kesepakatan di proposal yang dibuat di awal. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini luar biasa sekali. Jadi kita lihat ya. Jadi memang betul sebetulnya protokol atau trial design itu adalah tanggung jawab dari sponsor ya. Tetapi betul sekali apa yang disampaikan, betul yang disampaikan oleh grup 1 bahwa ini adalah tanggung jawabnya sponsor. Karena kan dia yang menginisiasi, dia yang akan memiliki penelitian ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Pujo juga sangat betul. Misalnya kita, institusi kita atau kita sebagai investigator mendapatkan tawaran dari sponsor bahwa kami ingin sekali melakukan penelitian ini, apakah Anda, institusi Anda bisa, kita memiliki hak untuk bersama-sama dengan sponsor melihat isi protokol tersebut ya. Apakah tadi, karena kan sebetulnya investigator yang baik tadi dibutuhkan yang memiliki scientific kapasitas ya. Jadi dia punya kapasitas, loh protokolnya kok kayak gini, aneh banget ini. Wah ini nggak bisa, yang ini meragukan. Itu sesuatu yang sifatnya sangat terbuka untuk didiskusikan bersama-sama antara sponsor dan investigator pada saat akan memulai kerjasama. Ya, sebelum tadi sign ya, menandatangani, kita harus membahas betul detail dari isi protokol tersebut ya, sampai hal-hal kecil terkait dengan yang tadi saya belum mendengar dari teman-teman di kelompok adalah tentang tadi produk investigation yang mau diteliti, investigational product ya. Itu juga harus dibicarakan antara sponsor dan investigator. Kita lihat ini adalah list dari sponsor responsibilities, tanggung jawabnya. Trial design. Jadi yang mengembangkan
itu tanggung jawabnya ada pada sponsor, tetapi betul bahwa mereka kan harus mencari investigatornya, ya. Nah, ketika sudah bertemu dengan investigator yang akan melaksanakan penelitian yang mereka ingin lakukan, itu nanti terjadi proses yang tadi disampaikan, harus ada tawar-menawar. Nah, itu adalah salah satu bentuk manifestasi dari kapasitas seorang investigator. Jadi dia ya jangan mau, misalnya Bapak Ibu misalnya ditawari, jangan mau harus pasrah semuanya kepada sponsor, ya. Ya kalau penelitiannya itu di dalamnya standarnya protokol sesuai dengan apa yang ada di sini. Kalau tidak, ya, nah itu yang harus didiskusikan. Ya. Tadi sponsor bertanggung jawab untuk mencari tadi ya investigator, institusi yang akan melakukan penelitian, termasuk menentukan site-nya. Oh, kalau saya mau menguji obat ini sebaiknya site-nya di mana saja, ya. Kemudian tadi sudah disinggung mendapatkan approval melalui investigator. Karena tadi ya, investigator yang akan mengajukan kepada komisi etik. Ingat bahwa sponsor tidak boleh berhubungan secara langsung kepada komisi etik. Itu melalui investigator, ya. Kemudian protokol and study documentation. Jadi protokol dan semua dokumen-dokumen esensial itu harus tertera di dalam protokol secara lengkap. Ini menjadi tanggung jawab dari sponsor. Demikian juga dengan data manajemen dan bagaimana pengumpulan dan pencatatan dari data-data yang ada. Juga investigational product. Tadi saya belum melihat ya, investigational product ada di mana yang menjadi tanggung jawab sponsor? Belum ya? Di kelompok 3 ada enggak investigational product? Ya, belum. Ini juga menjadi tanggung jawab sponsor ya. Sponsor harus memastikan bahwa produk yang akan diteliti itu ya jelas informasinya, kemudian bagaimana proses menyimpannya, mendistribusikannya. Saya mengambil contoh misalnya uji klinis vaksin rotavirus ya yang berlangsung di Yogyakarta. Vaksinnya itu berasal dari Amerika ya. Untuk yang fase sebelum ini, sekarang fase 1 untuk yang vaksin produksi Bio Farma. Tapi sebelum ini vaksinnya berasal dari Amerika. Sponsor itu harus membuat protokol yang bagus bagaimana vaksin tersebut dikirim dari Amerika, kemudian disimpan di Jogja kemudian disebarkan ke 34 site. Ya, itu semua harus tertulis bagaimana cara mencatatnya, kemudian mendistribusikannya, termasuk ketika vaksin tersebut misalnya ada sisa barangnya bagaimana harus kembali, itu semua harus tercatat. Itu menjadi tanggung jawab sponsor ya. Kemudian ini drug accountability tadi ya, SAE reporting dan safety monitoring. Demikian juga untuk monitoring dan quality assurance ya. Tadi sudah disinggung bahwa betul investigator itu bertanggung jawab selama berlangsungnya penelitian untuk menjamin bahwa hak, kemudian keselamatan dan kesejahteraan subjek itu betul-betul terjaga sehingga setiap ada AE, SAE dan SUSAR itu harus dilaporkan ya. Yang dilaporkan kepada sponsor semuanya atau yang seperti apa? Yang terkait dengan tadi itu, yang apa? Safety tadi misalnya ada AE, SAE, SUSAR, semuanya baik. Ya, jadi dalam waktu berapa lama? 24 jam ya. Ini semua harus dilaporkan oleh investigator ya. Kemudian tentang monitoring dan quality assurance. Nah, nanti saya tadi juga sebetulnya belum mendengar atau mungkin saya kelewatan apa ya, di mana? Tentang monitoring dan quality assurance. Monitor dan evaluasi penelitian. Oke.
itu termasuk di dalamnya kalau misalnya sponsornya itu di WHO sana ya, dia tidak mampu untuk melakukan monitoring, maka sponsor dalam hal ini berhak menunjuk pihak lain ya untuk melakukan mendelegasikan tadi ya fungsinya yang disebut sebagai clinical monitor. Mungkin nanti setelah sesi ini akan disampaikan ya. Baik, ini adalah list dari tanggung jawab sponsor ya tadi nih memastikan bahwa semua itu berjalan sesuai dengan SOP ya. Karena kan tadi salah satu ciri-ciri dari investigator yang baik adalah yang comply terhadap protokol. Jadi ini tanggung jawabnya sponsor ya, desain dan protokol termasuk CRF itu. Tetapi ini adalah sesuatu yang bisa didiskusikan bersama-sama dengan investigator. Jadi kita nggak mau juga hanya sebagai tukang ya. Tadi meskipun definisinya kan begitu. Investigator adalah orang yang kendak ya melakukan satu prosedur uji klinis at the trial site. Tetapi ya kita jangan mau ya hanya sebagai tukang. Kita harus juga mendiskusikan apakah memang isi dari protokol ataupun CRF itu sudah sesuai ya. Kemudian merencanakan bagaimana melakukan analisis ya termasuk report itu adalah tanggung jawab dari sponsor ya. Nah, sponsor tadi sudah ya menawarkan termasuk memilih ya, menseleksi qualified investigator atau institution ya yang memiliki adequate resources tadi investigator yang baik ya. Ini sponsor begitu mereka sudah mengembangkan proposal atau protokol, mereka betul-betul akan mencari. Saya pilih ke Jogja, apa ke Jakarta ya, apa ke Surabaya atau ke Bandung ya. Mereka akan betul-betul melihat itu ya. Karena tidak ingin penelitiannya itu dilakukan oleh pihak yang tadi tidak memiliki kapasitas ya. Nah ini dalam rangka tadi obtain investigator agreement. Nah, ini prosesnya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Bujo, itu ada diskusi, ada tawar menawar ya. Ini sebaiknya begini. Kalau di Indonesia harusnya mengikuti aturan seperti ini. Oh, kalau di kita nggak mungkin itu misalnya pasien mau mengambil darah seorang perempuan kok tidak tanya suaminya dulu itu nggak mungkin ya. Mungkin dalam protokol disebutkan darah diambil dari ibu hamil dengan bla bla bla. Kita bisa ketika mencermati protokol ini nggak boleh, ini harus disebutkan bahwa ini dengan sepersetujuan atau jika tidak yang bersangkutan tidak ada maka siapa itu harus tertera di situ seperti itu misalnya ya. Kemudian ini comply terhadap prosedur ya. Kemudian juga dokumen retaining ya, berapa lama ya dokumen harus disimpan? Setidak-tidaknya 3 tahun setelah selesai penelitian atau setelah apa? Produk di approve ya di regional di situ. Jadi misalnya ini vaksin dengue sudah mendapatkan license kan dari BPOM ya kemarin tahun 2016 akhir. Maka dokumen penelitiannya sendiri berlangsung dari tahun 2012 ya. Maka dokumen harus disimpan setidak-tidaknya 3 tahun setelah di approve di tempat di mana diberikan license. Berarti 2016, 2018, 2019. Berarti bisa lama ya, tergantung dari tadi berapa tahun setelah di approve. Kemudian ini medical expertise ya. Ini termasuk itu tanggung jawab sponsor untuk misalnya melibatkan konsultan tertentu atau ahli-ahli tertentu. Wah, ini kalau studi seperti ini kita juga harus butuh statisticians yang baik ya, misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi tanggung jawab sponsor ya.
Kemudian ini approval ya dari komite etik itu tanggung jawabnya sponsor, tetapi tugas itu didelegasikan kepada investigator karena kan tidak boleh berhubungan langsung. Tapi sponsor bertanggung jawab, aduh ini proposal saya di approve nggak ya sama komisi etiknya UGM ya. Dia sangat bertanggung jawab untuk itu karena tanpa approval dari komisi etik tidak akan bisa berjalan. Nah, dia berkomunikasi dengan investigator dalam hal ini ya. Nah, ini financing compensation to subject and investigator. Mungkin sudah ya, waktunya sudah ya. Sudah disampaikan juga bahwa sponsor itu tidak hanya menjamin keselamatan subjek ya, termasuk kalau ada risiko ya, tetapi juga investigator. Jadi peneliti itu juga dijamin ya, ditanggung. Jangan sampai nanti kalau ada apa-apa terus yang keciduk dengan investigatornya, dia harus misalnya memberikan kompensasi yang berjuta-juta. Nah itu semua harus dijamin oleh sponsor ya. Insurance. Nah ini juga tentang investigational product. Tadi ya memastikan tadi produknya itu betul-betul mulai dari informasi tentang obat yang akan diteliti, keamanannya dan sebagainya sampai bagaimana produk tersebut nanti diujikan, disimpan dan sebagainya, bagaimana supply-nya, handling-nya. Tadi saya ilustrasikan ketika clinical trial vaksin rotavirus ya itu dilakukan. Nah, adverse drug reaction, terima kasih semuanya sudah sangat concern soal ini. Teman-teman investigator juga sudah menulis bahwa ini semua harus dilaporkan ya untuk adverse drug reaction yang terjadi, baik itu AE, SAE maupun SUSAR ya. Nah, ini yang terkait dengan pada akhir penelitian ya. Lagi-lagi sponsor itu bertanggung jawab terhadap data ya. Semua data itu harus disimpan dengan baik ya. Itu kemudian ini 2 years ya, bukan 3 tahun ya. Saya ingat saya dulu yang ICH GCP 3 tahun. Oh iya kan 3 tahun, berarti ini slide-nya yang belum diganti. 3 tahun setelah last approval of marketing application. Jadi di ICH region tadi ya. Ini kemudian backup-nya juga harus adekuat ya. Nah ini tentang sponsor, jadi tanggung jawabnya itu gede banget ya. Bebannya itu luar biasa karena dia adalah the owner ya. Nah ini yang tadi staff tadi sudah disinggung ya, bahwa rekrutmen staff menjadi tanggung jawab investigator ya, memastikan bahwa mendapatkan approval dari komisi etik ya. Itu. Nah, ini scientific knowledge, investigator harus memastikan harus lulus GCP training ya. Tadi ya sudah masuk nih ya. Kemudian agreement, tadi di awal-awal tuh sudah harus ada agreement ya dengan sponsor ya. Termasuk compliance terhadap GCP, SOP dan sebagainya ya. Kemudian kepada komite etik, saya rasa kemarin sudah disinggung oleh Bu Mandarina tentang komisi etik ya, perannya dan sebagainya ya. Kemudian staff ya, ini harus jelas, investigator itu harus membuat namanya delegation log ya, jadi tugasnya apa ya, ini sudah harus dibuat di dalam suatu form. Kemudian infrastruktur, di mana atau mau menyimpan form-form CRF ya, di mana spesimen harus dikumpulkan. Nah ini makanya memang harus investigator maupun institusinya itu harus yang memiliki resource yang adekuat ya. Nah ini juga terkait dengan screening, rekrutmen. Ada tadi nggak? Disebut nggak? Rekrutmen subjek masuk ya? Ya rekrutmen ya. Kemudian amandemen, lakukan amandemen termasuk ya. Ininya investigator, tanggung jawabnya investigator ya.
bagaimana bisa melakukan proses rekrutmen yang baik untuk menghindari bias, ya. Informed consent juga harus dilakukan dengan bagus. Ini adalah tanggung jawab dari investigator, ya. Kemudian harus taat, ya, terhadap protokol, ya. Nah, konsisten sepanjang waktu dan menghasilkan data yang bisa reproduce, ya. Jadi menjaga supaya proses collecting datanya baik. Ya. Ini terkait dengan misalnya melakukan blinding, medical care, ya, memastikan kalau ada subjek yang mungkin mengalami risiko itu ditangani oleh staf yang kompeten, ya. Kalau misalnya bayi ya harus oleh misalnya seorang dokter anak, ya, dan kalau orang dewasa mungkin apakah harus seorang yang internal medicine dan sebagainya. Recording dan reporting ini, ya, pencaratan harus sesuai dengan CRF, ya, bagaimana menuliskannya, ya. Nah, ini dia. Penyimpanan, ya, return atau destruction unused product. Nah, ini juga harus disebutkan di dalam protokol. Kalau nanti ada produk yang sisa tidak digunakan, itu bagaimana cara menariknya kembali, ya. Orang Indonesia itu kan suka ini ya, suka seneng membantu orang lain, ya. Tapi juga jangan sampai nanti, wah ini kok turah vaksin ini udah dikasihkan aja ke putra-putranya siapa gitu, nggak boleh, ya. Semua itu harus tertera dengan jelas, ada aturannya tentang produk yang harus dikembalikan, ya. Tentang protokol, ya, ini harus memastikan bahwa protokol yang dipakai adalah the last version, adalah versi yang terakhir, karena sangat mungkin selama berlangsungnya penelitian itu terjadi amandemen, ya, diperbaiki lagi, sehingga yang digunakan harus adalah protokol yang terakhir di-approve oleh Komisi Etik, ya, setelah dilakukan amandemen. Ya, setelah akhir dari studi maka peran dan tanggung jawab investigator itu adalah pada reporting dan juga archiving, ya. Ini harus mengikuti sekali lagi, investigator yang baik harus comply terhadap SOP atau protokol. Tadi kalau ada produk yang tidak terpakai, ya, yang sisa itu harus dikembalikan sesuai dengan SOP, didokumentasikan sesuai SOP, ya. Demikian juga laporan. Laporan itu kepada siapa saja laporannya, ya, kepada institusi. Kemudian komisi etik, kita harus membuat laporan kepada komisi etik pada akhir dari studi, ya. Kemudian kepada regulatory authorities, ya. Misalnya ini BPOM, misalnya yang paling berkepentingan, misalnya ini adalah uji coba produk obat baru, maka harus membuat laporan kepada BPOM, ya. Tadi 3 tahun tadi sudah disinggung, ya. Oke. Nah, ini kira-kira dengan sekian banyak aspek yang harus dimiliki sebagai background kompetensi seorang investigator, maka kita perlu mempertimbangkan, ya, kira-kira saya mampu enggak, ya, menjadi seorang principal investigator pada uji klinik ini, karena tadi tanggung jawabnya mulai dari sebelum sampai dengan akhir dari studi yang cukup kompleks juga, ya. Punya waktu enggak, ya, qualified enggak, ya, resource-nya ada enggak, ya, seperti itu. Nah, jadi sebagai penutup, jadi secara umum maka tanggung jawabnya adalah sekali lagi sesuai dengan prinsip ICH-DCP adalah subjek itu terlindungi, ya, keamanannya juga kesejahteraannya, tetapi kita juga bisa menghasilkan suatu uji klinis yang kredibel, yang datanya itu bisa dipercaya, ya. Nah, tadi sponsor dan investigator itu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, ya. Mungkin satu sama lain ada yang memang harus didiskusikan, tetapi tujuannya sama,
ya. Sama-sama nanti ingin tadi itu memastikan bahwa subjeknya itu terproteksi, selamat, tetapi juga bisa menghasilkan suatu penelitian yang datanya kredibel. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan tadi berdiskusi dalam kelompok kita bisa lebih memahami jadi peran dan tanggung jawab sponsor dan investigator. Ya. Ada unsur tumpang tindihnya juga. Kebetulan saya ingat karena istri saya kena. Nah itu masyarakat kan enggak tahu ya, dari penyakit dalam kan enggak salah penelitian itu. Enggak tahu saya apa itu, tapi waktu itu di masyarakat banyak yang kena hepatitis A terus. Nah, katanya dari penelitian waktu itu. Waktu di koran saya baca juga gitu, cuma enggak tahu apa penelitian. Nah kalau terjadi seperti itu kena populasi itu bagaimana, karena masyarakat juga enggak tahu. Sayangnya Dr. Lutfi belum jelas ya anunya seperti apa. Siapa yang melakukan penelitian? Oh, Mbak Heni? Enggak tahu. Oh iya. Oh begitu. Ya. Ya memang sangat makanya harusnya kalau memang penelitian itu dilaksanakan dengan baik, maka sebelum kita mendapatkan persetujuan seseorang atau subjek itu akan berpartisipasi harus dijelaskan ya sejelas-jelasnya. Mestinya sudah dipaparkan sebelumnya ya tentang informed consent segala macam ya. Informed consent itu bukan sekedar mendapatkan tanda tangan, tetapi bahwa subjek tersebut betul-betul mendapatkan informasi tentang penelitian tersebut, diberi kesempatan mempertimbangkan, oh dia mau berpartisipasi atau tidak, manfaat yang dia peroleh, sampai dia membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk kesediaan untuk ikut serta. Jadi mungkin ini yang betul-betul harus diperhatikan, karena kadang-kadang kan kultur di masyarakat kita juga kan masih seperti itu ya. Pokoknya pun dia sampun derek kemawon. Nah, ya, derek kemawon saya ini pun dos pundi. Nah, itu sebetulnya tidak boleh seperti itu. Artinya kita harus berusaha betul untuk memastikan bahwa memang subjeknya itu betul-betul paham, bukan karena wah sungkan nih kalau nggak ikut penelitian, nah itu tetangga saya itu penelitinya itu, waduh ini nggak boleh yang seperti itu. Nah itu yang memang kadang-kadang menjadi tantangan ketika melakukan satu penelitian. Mohon maaf ya Pak Lutfi, itu saya nggak bisa mengomentari karena tidak paham jelas penelitiannya seperti apa dan apakah ada tadi isu-isu yang seperti kita bahas tadi. Ya. Mungkin yang lain? Ini makan ya? Ya, makan ya, penting. Ini yang lebih penting dari materi ini adalah makan siang. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Kita aplaus dulu untuk kita semua. Ya. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.